Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo, edisi watuk-watuk alias batuk-batuk. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Wih, sedap. Batuk-batuk ini tadi diisi dengan kopi panas, enak deh, cappuccino panas. Mohon maaf nih. Ini batuk saya ini udah seminggu ya. Awalnya sih ini kecil aja sih. Tapi mulai kapan ya? Tadi malam atau sebelumnya lagi ya. Batuknya tuh sampai wah, ini kayak barusan aja tuh. Biasanya sampai diafragmanya kerasa sakit gitu karena batuknya. Anyway, kemarin itu kita memulai sebuah hackathon yang disebutnya AI for Sustainability. Jadi ini kita tertarik dengan sustainability. Apakah yang dimaksud sustainability? Wah, panjang ceritanya itu ya. Kemarin Bu Melia menjelaskan kenapa sih gitu ya kita harus lari ke green ya. Kenapa isu sustainability ini penting ya. Jadi kalau kita melihatnya tuh dari kacamata itu ya. Kalau disimpulkan terakhir tuh kalau kita membuat perusahaan atau membuat startup itu yang harus diinikan juga tuh ya adalah pertama planet dulu, kemudian people, baru ketiga profit. Nah, meskipun ada yang nggak setuju ya, kalau gimana kita membuat perusahaan kalau profitnya itu belakangan. Jadi jarang atau hampir tidak ada orang yang ingin melakukan usaha ya atau membuat sesuatu itu tanpa melihat profit. Tapi saya bilang banyak juga sih ya. Kayak saya mungkin tidak demikian gitu ya. Tapi intinya adalah environment-nya atau ekosistemnya itu tidak mendukung kalau kita hanya bicara itu, karena nanti harus ada aspek kebijakan dan seterusnya lagi. Balik lagi. Kenapa itu penting? Ya kita lihat aja sendiri. Nih batuk-batuk ini sebagai contoh adalah climate change ya, lingkungan yang berubah nih. Saya perasaan kecil-kecil ada batuk kayak gitu juga nggak ya? Ada sih, ada juga sih batuk-batuk kayak gitu. Tapi yang ini mengkel batuknya tuh ya, aduh gimana ya? Istilahnya tuh batuknya ini sekali ya. Dan bertahan lama. Biasanya kalau saya batuk-batuk gini 2 hari 3 hari selesai ya. Minum obat batuk selesai. Atau kalau ini alhamdulillahnya tuh nggak ada demamnya ya. Mau batuk-batuk aja. Alhamdulillah atau mengerikan ya. Nggak tahu ya. Jadi batuk-batuk aja. Waduh ya, jadi memang mengerikan. Dan di Indonesia tentu saja ini sedihnya tuh masih tempat bersarangnya virus TBC. Mudah-mudahan tidak ini ya, tapi ya itu harus dipahami juga. Terus terkait dengan itu tadi ya, balik lagi. Apa sih yang bisa dilakukan teknologi ya terhadap isu sustainability ini gitu. Climate change ya, terus apa lagi ya. Ini kalau kita lihat juga temperatur di luar ini juga berubah. Bandung zaman saya kecil itu dingin banget ya. Jadi kalau saya keluar itu harus pakai jaket. Kalau pagi-pagi harus pakai jaket. Malam juga harus pakai jaket karena super dingin ya. Saya nggak tahu karena dulu nggak pernah ngukur temperatur ya, 20 derajat kali ya. Jadi ya lumayan dingin lah ya. Lumayan ya, relatively lumayan. Mungkin bahkan kurang. Kalau sekarang itu kalau di Bandung, ini kebetulan saya masih di daerahnya pegunungan. Kalau saya ukur ya di luar itu mungkin rata-rata 22 kali ya, 22 ya. Akhir-akhir ini lebih dingin nih. Saya pasang barusan sensor di depan kaca di dekat pintu ya. Di jendela di depan. Saya tempelin sensor aja itu 22 ya pagi itu. Saya lihat 22 pagi. Jadi di luar mestinya lebih dingin ya. Tapi tidak sedingin zaman dulu. Berarti berubah. Kalau berubah sini ya tentu saja ada perubahan, ada efeknya juga ya. Ini kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang di industri kopi, katanya panen kopi itu mundur sebulan 2 bulan ya gitu. Jadi susah juga ya kalau kita janji deliver sebuah produk ternyata mundur. Wah, itu kalau udah terkait dengan kontrak ya bisa macam-macam. Climate change juga mengubah situasi, misalnya kabar ada gagal panen kopi di Brasil ya. Itu juga menyebabkan efeknya ke seluruh dunia juga ya, karena kemudian kan komitmen dari perusahaan-perusahaan yang supply kopi itu kan nyari, wah kalau nggak ada dari Brasil kemana? Salah satunya tentu saja dari Indonesia. Jadi kopinya Indonesia diborong. Lalu diborong, yang di Indonesia sendiri kita nggak kebagian kita. Apalagi kalau kita mau ekspor juga. Ya
Kalau ekspor kan kita maunya ekspor ke negara yang membutuhkan kopi dengan harga yang mahal gitu ya. Nah ini hanya sebagai contoh lagi. Jadi bisakah kita kalau bayangan saya teknologi itu pertama mendetek dulu ya, mengkurasi dulu, mengumpulkan data. Nah itu IoT ya, mengumpulkan data temperatur, humidity, apalagi ultraviolet ya, terus apalagi ya pokoknya weather ya, angin juga ya, apalagi ya curah hujan kita kumpulkan semua. Nah itu pengennya sih ini adalah ada sesuatu yang kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat ya, citizen participation. Jadi nanti orang-orang ikut store data, gimana caranya ya supaya bisa terlihat di sistem kita gitu. Sistem kita nanti dibuka juga ke publik. Nah jadi berikutnya lagi kalau bisa ada some kind of frugal IoT ya, baik hardware softwarenya. Kita sudah mulai ya dipeloporin dengan Arduino, kemudian mulailah muncul yang lain-lain lagi ya. Kalau dari segi produk-produk ESP, grup ESP ya, grup espresif SP8266, sekarang sampai SP32, nanti mungkin SP64 dan seterusnya gitu ya. Itu akan muncul teknologi-teknologi baru ya. Yang sayangnya kita itu masih belum berperan. Kita itu maksudnya Indonesia belum berperan kecuali dalam bidang hardware-nya. Software-nya. Tapi jangan salah, ini juga udah ada ya peran kayak Kimtronics buat kayak gini. Ini sayang juga ya nggak kelihatan ya. Ini boardnya lagi saya bongkar Core X yang untuk IoT untuk sensor ya. Nah itu nanti juga ada sensornya ya, di belakangnya nanti ada AI ya. Jadi kita pertama monitoring dulu. Monitoring kemudian habis itu mendetek. Jadi ada kala anomali atau apa perubahan-perubahan yang tidak normal. Nah, berarti kan kita harus tahu yang normalnya kayak apa. Berarti kita harus memiliki sebuah some kind of baseline ya, kondisi normalnya. Berarti kita harus punya data ya, data yang kita gunakan untuk kalau kita memproses dalam hal data science atau data set kalau kita kaitkan dengan AI. Itu ya kita kumpulkan banyak. Nah ini tujuan kami seperti itu. Terus sebetulnya kami pengen store juga datanya ya kepada berbagai pihak. Ini datanya kami storekan. Meskipun datanya ini masih uncalibrated. Tadi yang citizen participation juga harus kita cermati juga ya. Kalau orang Balat bilangnya take it with a grain of salt gitu. Misalnya kalau di sini ada sensor saya mengatakan 22 derajat, sensor sebelah mengatakan 23 derajat, sensor sebelahnya lagi mengatakan 24 derajat ya. Padahal berdekatan ya. Apakah sebenarnya yang benar tuh 22, 23 atau 24 gitu ya. Atau nanti banyak sensornya, misalnya dari 15 sensor 7 mengatakan 22, 3 mengatakan 23, sisanya mengatakan 24 ya atau berapa gitu ya. Nah, enaknya sih kalibrasi. Tapi alat untuk melakukan kalibrasi itu mahal. Jadi mungkin pinjam aja ya, kita pinjam, kita kalibrasi. Yang penting konsisten dulu ya. Kalau dia mengatakan 20 derajat ya, 22 derajat, 20 derajat, padahal 23 misalnya ya nggak apa-apa. Selama dia konsisten begitu, nanti kita kalibrasi ya. Kita bisa melakukan kalibrasi, ada lookup table, regression, atau macam-macam ya, bisa kita kan kalibrasi bahwa kalau yang disebut 22 di sini, di sensor yang punyaan Pak Budi ini sebenarnya 23 atau sebaliknya gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan juga. Teman-teman BMKG itu punya alat-alat untuk melakukan kalibrasi tadi ya. Nah itu tadi ya monitoring ya. Nah kalau kita sudah punya some kind of baseline, nah baseline itu juga tergantung dari lokasinya ya. Baseline di Bandung akan beda dengan baseline di Jogja, kan beda lagi dengan baseline di Surabaya, baseline di Bali akan beda ya. Bali pun tempatnya kan diverse ya, jadi berapa tempat. Kemudian dari situ nanti kita bilang anomali itu adalah kalau misalnya biasanya gini temperatur, tiba-tiba shoot gitu ya, atau shoot. Nah berarti ini some kind of anomaly. Ya, bukan dari satu sensor tapi banyak anomali. Oh iya ada juga yang ini juga kawan saya Pak Satria ya, bijaksana. Dia juga minta sebetulnya Pak Budi kumpulin juga sensor pressure. Pressure tuh nanti kalau ada gunung meletus segala macam kayak kemarin ya Gunung Semeru nih baru-baru ini batuk-batuk ya, itu juga dari pressure sensor harusnya ke deteksi juga ya. Nah ini yang sensor saya belum ada pressure sensornya. Kayaknya harus dicatatkan juga ya. Anyway, itu baru monitoring, detect. Nah, baru habis itu kita melakukan analisis ya. Nah, yang analisis yang menarik nih. Nah, baru kita bisa menerapkan AI untuk mengcapture local wisdom, local knowledge. Misalnya kalau di daerah laut ya, laut yang lepas itu kan ada kaptennya atau ada perwiranya atau ada orang pinternya yang akan menentukan kapan kita boleh berlayar atau ke laut atau enggak ya. Ini juga
sebetulnya merupakan sesuatu knowledge yang harus kita record ya. Jadi kalau kita lihat pengetahuan ini misalnya, oh yang dimaksud boleh itu kalau yang dimaksud tidak boleh itu kenapa? Karena boleh jadi ada tanda-tanda akan adanya badai ya, berarti oh dia sudah sensing ya, dia mungkin punya panca indera yang lebih sensitif ya, sehingga bisa melakukan sensing terhadap itu. Behavior dari binatang juga bisa kita lihat, oh kalau ada binatang gini-gini tuh ini. Nah itu kalau bisa tercatat ya, karena itu kan parameternya kan banyak ya. Jadi kalau kita manusia kalau parameternya udah banyak tuh kusut deh. Nah, itu kayak kita misalnya kalau saya minta kalian untuk menjumlahkan angka ya. 7 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 9 tambah 7 tambah, itu gampang sih sebetulnya. Tapi kalau angkanya ada 3 juta itu ya tidak gampang ya. Nah, karena banyaknya tadi ya. Sehingga kita kusut. Nah, itu tadi data science dan AI itu bisa memilah-milah kekusutan itu dan mencari benang merahnya ya. Pak, ngomong data science dan AI emangnya beda? Beda tuh. Nanti saya bahas di video yang lain, ini udah kepanjangan. Ini juga kopi saya udah mulai dingin. Cukup sekian dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ini doakan mudah-mudahan saya lekas sembuh lagi nih. Semangat.